Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna 'ilma wa fahma wa alhiqna bi shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan membicarakan atau membahas sangat penting bagi ibadah kita, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan istiqamah dalam beribadah. Yang sangat penting bahkan wajib kita ketahui bagi umat Islam di sini, salah satunya adalah yang membatalkan wudhu atau yang membatalkan air sembahyang. Yang membatalkan air sembahyang itu memang sudah sering kita dengar. Memang sudah lumrah bagi orang Islam. Tapi di satu sisi ada juga kadang-kadang manusia ini menyepelekan ataupun lupa dikarenakan jarang salat sehingga yang membatalkan wudhu pun hilang entah kemana. Maka oleh karena itu alangkah baiknya pada hari ini kita mengulang kaji, baik saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya fardu wudhu sudah kita pelajari dan sudah kita kaji dan sudah memahami. Oleh karena itu yang membatalkan wudhu ini sangat penting bagi kita para umat Islam yang selalu beribadah kepada Allah sehari semalam 5 waktu, bahkan kadang ada tambahan sunat-sunat lainnya, pakai wudhu juga. Lalu yang membatalkan wudhu ini tidak dia tahu ataupun tidak menguasainya, atau tahu begitu saja, alangkah sedihnya, alangkah ruginya. Kadang-kadang dia tidak berwudhu lagi beribadah. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya. Yang membatalkan air sembahyang itu ada 5 perkara. Yang pertama, keluar salah satu daripada 2 jalan, atau keluar daripada salah satu alat kelamin kita dan lubang belakang kita, depan belakang, keluar apa saja yang keluar dari sana, maka kalau kita sudah berwudu jadi batal. Ini bukan sebelum berwudu, kita sudah ada wudu, batal wudu kita dengan sebab keluar sesuatu dari pintu depan, yaitu alat kelamin, dan pintu belakang itulah pantat, kemaluan juga. Nah, kalau keluar salah satu, bukan keluar kedua-duanya, salah satu saja keluar dari pintu depan atau pintu belakang, wudunya batal. Apa saja yang keluar? Keluar batu, keluar kayu, keluar kain, keluar apa lagi? Kencing lebih-lebih najis. Yang suci saja keluar, batal wudunya. Apalagi keluar najis. Keluar batu, misalnya ada orang penyakit yang ada batu karang, sehingga keluar batu tiba-tiba sehabis berwudu, batal wudunya. Jadi itulah, keluar salah satu 2 jalan, batal wudunya. Kecuali keluar mani. Keluar mani, itu anggap saja batal juga. Kenapa? Jangan dikategorikan nanti orang keluar mani itu bisa salat langsung, kan tidak bisa. Malah lebih parah lagi, mandi hadas besar. Walaupun yang keluar mani itu suci. Cuman ada kemudahan. Kadang-kadang kan inilah Allah itu tahu, maha tahu. Ada orang yang penyakitan, seperti salsul bol itu, orang keluar kencing selalu, tidak henti-hentinya. Ada juga orang yang bocor keluar maninya selalu. Nah, jadi kan ada hukumnya itu, dimaafkan.
bila sudah sering-sering keluar penyakitan dia. Ya, penyakit dia sering keluar kencingnya ataupun yang keluar tadi itu maninya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu keluar maninya sering-sering bukan karena nafsu tapi karena penyakit. Nah, dia itu ada kemudahan. Sudah sering keluar kencing. Nah, itu tidak batal wudhu juga dengan syarat-syarat juga nanti. Nah, setelah berwudhu langsung dia tidak menunggu lama, langsung salat. Tidak ada jeda yang menghabiskan waktu yang tidak penting. Langsung habis wudhu, langsung salat. Nah, jadi ada alat lagi yang dipakainya lagi seperti apa namanya itu, penahan, seperti pampers misalnya. Dia salat itu pakai itu, alat itu. Lalu ketika salat keluar kencingnya seiring dengan salat, ya itu dimaafkan karena dia penyakit. Begitu juga dengan mani. Nah, tidak wajib berwudhu lagi dan tidak wajib mandi lagi kalau sudah sering penyakit seperti itu. Nah, baiklah. Itu yang pertama yang membatalkan wudhu. Yang kedua, hilang akal. Yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal ini dengan sebab pitam. Tahu pitam? Nah, yang kedua, gila. Udah berwudhu lalu gila. Udah berwudhu lalu pitam. Nah, dia begitu sembuh mau salat langsung tidak boleh, berwudhu lagi. Sembuhnya itu sudah batalkan. Ketika dia nanti sembuh sudah membatalkan wudhunya karena dia dalam keadaan hilang akal. Nah, yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah. Yang halal nikah, kulitnya saja, apalagi daging, kulitnya saja bersentuhan dengan yang halal nikah itu haram. Itu haram. Pertama haram. Kalau masalah batal wudhu. Jadi dua-duanya kena ini. Bersentuhan dengan sengaja ya, itu haram, anggap zina. Tapi bersentuhan tidak sengaja, ya tidak zina, tidak sengaja. Lagi pergi ke pasar, banyak kali orang begitu berdesak-desak, tersentuhlah sedikit, ya itu tidak haram, tidak sengaja. Tapi kalau wudhu, walaupun tidak sengaja, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dengan tiada berlapik, batal wudhunya, sengaja atau tidak sengaja. Aduh, tidak sengaja misalnya, batal wudhu, batal. Yang tidak sengaja tadi yang tidak zina namanya, itu masalah zina. Kalau masalah berwudhu, tetap batal wudhunya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau ada lapik, pakai sarung tangan ataupun ada baju, ada kain terlapik, tidak batal wudhunya, bersentuhnya itu tidak batal. Nah, itu yang yang keberapa tadi? Yang batalkan wudhu yang ketiga. Yang keempat. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Baik kemaluan orang lain maupun kemaluan diri sendiri. Maupun orang tua, sudah nenek-nenek, walaupun anak kecil bayi. Menyentuh
alat kelaminnya itu dengan telapak tangan kita ini, telapak tangan aja ya, telapak tangan, batal wudhu kita dengan sebab bersentuh telapak tangan ini dengan alat kelamin tersebut. Baik alat kelamin itu punya kita sentuh lagi mandi misalnya, ataupun lagi habis berwudhu kita sentuh, batal wudhunya. Kemudian anak kecil, anak keponakan kah, atau cucu kah, atau nenek kah lagi kita menjaga, lagi sakit, menyentuh alat kelaminnya dengan telapak tangannya, batal wudhunya. Nah, jadi itu yang menyentuh dengan telapak tangan ya, kiri atau kanan, itu telapak kanan menyentuh alat kelamin ataupun menyentuh dubur. Dubur tadi kubul, alat kelamin kubul, sekarang dubur alat kelamin yang kita sentuh pun dengan telapak tangan sama, batal wudhu kita. Cuman itu jarang, mungkin ketika cebok ya, paling-paling ketika cebok ataupun ketika gatal, garuk-garuk, kenalah ujung jari telapak tangan ini, kena sedikit saja, tidak mesti semua telapak, sedikit daripada telapak ini yang putih-putih ini sedikit, apakah kena ujung jari ataupun kena di sini, juzuknya yang di sini, sedikit saja menyentuh kulit telapak tangan ini dengan alat kelamin ataupun dubur tadi, pantat, batallah wudhunya. Batallah wudhu kita dengan sebab hal demikian. Nah, itu yang keempat. Nah, mudah-mudahan itu sudah mengerti yang membatalkan wudhu yang keempat. Yang kelima, yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang tidak tetap kedudukannya. Tidurnya itu asal-asal, tidurnya tidak seperti yang ada dalam ketentuan tidur. Misalnya, dia tidur mengangkat kaki, mengangkat kaki sebelah tidur sambil duduk, ataupun kalau lagi tidur, lagi berbaring ataupun lagi terlentang, itu sudah otomatis batal wudhunya kalau tertidur seperti itu. Batal. Tidak ada kecuali. Yang tidak batal wudhunya itu bila dia tidur tetap kedudukannya tidak berpindah-pindah. Dan tidurnya itu sambil duduk. Nah, misalnya lagi berzikir nih, lagi ada wudhu, menunggu isya ataupun menunggu subuh, ataupun menunggu asar. Terserah, penting dia lagi berzikir, duduk dia. Masih ada wudhunya, masih duduk dia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Duduknya itu sesuai dengan yang dianjurkan. Duduknya bagaimana? Yang tidak batal wudhu, duduk yang bagaimana? Nah, seperti ini. Duduk yang seperti ini tidak batal wudhunya. Tetap kedudukannya. Dan duduknya itu tetap sampai dia bangun. Jangan nanti yang duduk seperti ini lama-lama berpindah dianggap tidak batal. Batal. Kalau yang duduk seperti ini tadi kan tidak batal awalnya. Tapi kalau dia terbangun tidak di posisi itu lagi, berpindah ke tempat lain ketika bangun, otomatis batal wudhunya. Tadi di situ dia duduk, kenapa sekarang berpindah? Itu sudah berpindah dianggap. Makanya tidak ada jaminan lagi keluar kentut. Nah, sehingga yang membatalkan wudhu dengan sebab tidur yang tidak menetap dengan kedudukannya. Tidur yang tiada tetap kedudukannya, berarti itu batal wudhunya.
Nah, itulah yang kelima. Dan itulah yang terakhir, yang membatalkan wudhu. Oleh karena itu, hal yang 5 perkara itu mudah-mudahan bisa kita mengkaji ulang, ataupun kita tanya-tanya lagi benar atau tidak seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang salah, saya mohon maaf. Kalau memang benar, alhamdulillah. Ditanya-tanya lagi lah. Nah, direnung-renungkan juga. Mungkin sekarang kan zaman sekarang ustadznya banyak. Ya, jadi jangan saling buruk sangka lah. Nah, anggap saja ini ilmu bagi saya dan juga ilmu bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, menjadi pelajaran bagi saya dan juga bagi yang lain. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.